warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Al-Syari, Legenda Sastra Indonesia bahkan dunia, yang kita banggakan tentunya sebagai warga Banyumas. Saudara-saudara dari CPDC, teman-teman dari KSB yang saya hormati, serta anggota IPAB yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur dari Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah serta ingat kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara peluncuran buku Antara Insider dengan judul Cahaya di Tengah Kegelapan, merupakan proyek ketujuh dari IPAB di rumah Dr. Bapak Ahmad Dhani dalam keadaan sehat semua. Selanjutnya, selaku Ketua IPAB mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Ahmad Dhani yang telah menyempatkan diri di acara kami serta memberikan fasilitas berupa tempat dan lain-lain. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Suki Neris ya, selaku Bintro, sehingga proyek ketujuh ini dari awal mulai pengumpulan naskah sampai terbit ini bisa nanti kita nikmati bersama, kita bisa memperkaya hasanah literasi di Kabupaten Banyumas. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mas Indra selaku CEO CPDC atas kerjasamanya. Dan ini merupakan kerjasama yang ketiga kalinya antara IPAB dengan CPDC. Kemudian ingin kami sampaikan kepada Pak Ahmad Dhani khususnya atau pada teman-teman KSB bahwa IPAB, Ikatan Penulis Anyar Banyumas, ini didirikan atau berdiri pada tahun 2020 ketika sedang ada COVID. Nah, pada saat itu beberapa penulis dari daerah Banyumas mengikuti kegiatan namanya Menulis Bersama yang diselenggarakan oleh penerbit dari Semarang, yaitu CPDC. Nah, ternyata setelah mengikuti acara tersebut, ada beberapa teman yang mengkoordinir gitu, mengumpulkan, di antaranya termasuk Mas Bangun ini, alhamdulillah sekarang sudah menjadi dosen itu ya Mas, alhamdulillah ya. Sehingga ketika bulan November 2020 itu terbitlah proyek pertama dari IPAB yang waktu itu masih diterbitkan di Semarang, berjudul Mendung Kelabu di Ujung Senja. Itu sebagai awal dari IPAB. Kemudian setelah kita bergabung atau melaksanakan proyek pertama, akhirnya kita berkumpul dengan offline. Yang tadinya ada online, tidak kenal Mas Bang seperti apa, Mbak Masuki juga. Akhirnya bergabung atau bertemu secara online, dan beberapa kali kita mengadakan pertemuan, dan setiap kali peluncuran buku proyek kita akhirnya bertemu. Salah satu visi dari IPAB adalah melahirkan legenda sastra begitu Pak. Mudah-mudahan tercapai, mohon restunya Pak. Nah, sehingga nanti kami mohon pada Pak Ahmad Dhani untuk menyampaikan motivasi ataupun mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana proses kreatifnya menjadi seorang penulis hebat begitu, sehingga bisa menular pada kami begitu Pak. Kemudian yang lain saya kira tidak ada. Nanti saya mohon waktu untuk dari KSB juga untuk memberikan kesan dan pesannya terhadap IPAB dan kegiatan ini. Dan sudah terima kasih pada Mbak Asi yang nanti katanya mau menyampaikan Mbak Asi yang satu, Mbak Asi yang dari KSB gitu, akan menampilkan kebolehannya, nggak tahu apa nanti.
Saya kira cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila saya berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Roni, ini salah satu penulis idola saya dari dulu. Akhirnya hampir semua buku sudah saya baca pada beliau, sangat menginspirasi. Dan 10 tahun yang lalu, kalau Bapak masih ingat, saya kesini tahun 2014 waktu saya ngertiin buku saya pertama di novel Cinta Naik Tangga. Dan itu saya waktu itu dikasih motivasi sama Bapak, alhamdulillah itu masih saya ingat, dan itu membuat kami akhirnya membuat penerbitan buku setelah itu, dan sekarang sudah 3.200 buku terbit. Dan tahun ini kami kemarin Januari peluncuran buku di Singapura, di KBRI, Juli kemarin di Thailand dan Malaysia, bulan depan di Korea Selatan. Pak, ini karena saya dapat motivasi dari Pak Matahari waktu itu 2014. Dan masih saya ingat pokoknya menulis itu harus konsisten gitu ya, harus konsisten, harus kita rajin baca ya. Sebelum nulis kita harus rajin baca karya-karya sastrawan sebelumnya ya. Kalau saya bukunya Pak Matahari punya semua ya, punya semua asli ya, bukan baca. Ya teman-teman, kalau beli buku asli ya, karena beli yang di Shopee atau di marketplace yang harganya 25.000, 30.000, ini bisa dibacakan. Itu pesan dari para penulis ya, ya kayak kemarin saya lihat di bukunya banyak dibaca. Jadi teman-teman, semoga kalau mau beli buku karya para sastrawan yang asli gitu ya, karya itu tadi bisa mensupport para sastrawan untuk bisa terus berkarya. Terus kepada Pak Heru yang kami hormati, terima kasih sudah bekerjasama ya sekian kalinya IPAB dengan si Publishing. Ini saya sangat senang ya dapat kepercayaan terus dari IPAB. Kemudian kami hormati Mas Sugi yang sangat bekerja keras menyiapkan acara ini, dan seluruh teman-teman penulis IPAB yang sudah kolaborasi dan diterbitkan di dalam buku Cahaya di Tengah Kegelapan. Jadi pada hari ini sekaligus silaturahmi dan juga perkenalan, ini banyak mungkin yang baru pernah ketemu ya. Kalau Pak Iqbal saya pernah ketemu kemarin ya, baru pertama di Cilacap ya Pak ya, di Cilacap bulan ini ya Pak ya, bulan ini pada saat ada pelatihan di Teologi Doro, itu pertama kali ketemu, padahal sudah kenal berapa tahun. Nah ini teman-teman di dalam banyak yang baru pernah ketemu mungkin ya, di grup IPAB yang jumlahnya ada 100 lebih, banyak yang baru pernah ketemu karena biasanya di dunia online. Semoga ini bisa mempererat tali silaturahmi kita. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Ikatan Penulis Anyar Banyumas yang sudah menerbitkan ya proyek yang ketujuh dengan judul Cahaya di Tengah Kegelapan. Ini luar biasa, ini teman-teman IPAB ini dengan semangatnya yang selalu anyar ya. Kenapa Ikatan Penulis Anyar itu ya, semangatnya anyar dan selalu apa ya, fresh gitu ya, dan selalu belajar. Karena kalau merasa baru kan berarti kita harus lebih banyak melihatkan diri. Ini filosofinya IPAB kayaknya seperti itu kayaknya. Ini hebat sekali. Saya ucapkan selamat dan semoga bisa terus berkarya dan nanti bisa melahirkan karya-karya yang semakin bagus dan semoga ada salah satu atau beberapa anggota dari IPAB semuanya nanti bisa menjadi penulis yang cukup sukses di Indonesia. Kalau sekarang itu banyak yang menulis di aplikasi ini Pak, ini asli itu nulisnya di aplikasi KBM, terus aplikasi apa aja Mbak? Ada novel, Viso, Wattpad, dan masih banyak. Paling banyak dibaca berapa pembaca? Kayaknya yang 1 juta ada di novel. Tadi benar sudah dibaca 1 juta pembaca Pak. Itu kan membaca juga bukan hanya di Indonesia karena. Iya. Jadi sekarang kebetulan kan dunia digital, jadi sekarang banyak penulis yang menerbitkan di aplikasi-aplikasi baca, dan ini Mbak Asih sehari-hari menjual rames
perjuangan mas ya di Kalisari, tetangga saya juga. Tapi sekarang novelnya sudah dibaca 1 juta orang ya. Teman-temannya lain juga banyak. Ini Mas Sugi juga tulis di beberapa aplikasi ya. Ini sekarang teman-teman IPAB juga lagi menggeluti aplikasi online yang lumayan sekali ya, lumayan sekali. Ketika ada yang baca nanti dapat duit gitu ya. Ya, saya sama-sama semoga di IPAB ini semakin banyak lagi penulis-penulis hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sedang terima buku antologi cerpen dengan judul Cahaya di ke-8. Buku yang diserahkan oleh Sekretaris Bapak Ibu kepada Ketua IPAB dan Penulis Hidup Sesata. Terima kasih, selamat dan sukses. Semoga kerjasama terus berlanjut ya, saling menginspirasi dan saling motivasi, sehingga terus memberikan karya-karya. Saya merasa bahagia sekali. Saya juga orang seni, tapi hanya aku yang seni. Tapi saya tidak bisa untuk mengarang seperti ini. Tapi semuanya satu lagi. Saya melukis bisa. Saya juga sudah pernah ketemu ibu saya yang usianya 82 tahun. Bahkan beliau sedang menggarap lukisan yang sangat bagus. Kanjeng Ratu itu di sana. Yang untuk saya pribadi untuk mengarang nggak bisa seperti ini cerpen, tapi mengarang kalau dulu waktu saya masih tua, saya masih super muda ya, mengarang itu seni peran Pak Dalam. Jadi saya sudah mengunduri Solo itu, Solo Yogyakarta dan Banyumas. Di Solo itu saya di satu wawasan di kabupaten dan kabupaten Klaten dan sudah itu seni peran, dan saya meraih juara kedua ada Pak Pakem waktu itu zamannya Bapak Joko Subandono. Saya juga pernah main sama Pak Manto, Pak Bimo, semua apapun semuanya. Jadi dulu saya masuk tua dulu, sekarang masih muda ya. Jadi beda sekedar nostalgia. Saya sebagai orang tua di sini ikut menghayati untuk kalian semua yang pilihan bisa memberikan restu. Kalian potensi yang ada dalam diri kalian. Teruslah berkarya, lahirkan karya-karya Anda. Jadi menjadi orang yang disebut seperti penjenengan Bapak Ahmad. Ini legend. Dia kita bangga orang terima sebenarnya beliau Bapak Ahmad berhadir. Tepuk tangan untuk Bapak. Kita ikuti saja. Kalau saya nggak ikuti tidak cukup kata luar saya. Anda semua yang masih muda, syukur kita bergandingan tangan dengan KSP yang baru umurnya 3 tahun, baru bisa jalannya belum sejak. Walaupun kita ini pengarang, seni peran dan lain sebagainya, banyak sekali sebenarnya sekali. Cuma belum namanya belum terkenal karena baru 3 tahun. Tapi siapa tahu Anda bekerjasama dengan KSP dan karya-karyanya sekarang kan digital, bisa masuk YouTube apapun itu saya nggak tahu ya, ini yang tahu nanti bisa bekerjasama dengan Mas Bob ya. Kita bergandeng tangan, kita saling mengembangkan potensi seni kita semuanya di bidang masing-masing. Teruslah berkarya. Siapapun yang hadir di sini dan yang tidak hadirkan belum sempat hadir. Saya akan ucapkan selamat untuk peluncuran proyek ke-7 Ikatan Penulis Anyar Banyumas, betul ya. Teruslah berkarya. Selamat, Robi siap dan selalu maju. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cerita ini berlatar di tahun 1989. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup Aisyah yang berusia 15 tahun ketika harus mengambil alih peran ibu bagi ketiga adiknya setelah sang ibu meninggal dunia. Perjuangan tak kenal lelah Aisyah harus merelakan masa remajanya demi membesarkan ketiga adiknya. Dengan keterbatasan ekonomi dan tanpa sosok ibu, Aisyah berjuang keras untuk memberikan kehangatan dan kasih sayang kepada adik-adiknya. Ujian demi ujian, perjalanan Aisyah tidak mudah. Ia harus menjelaskan konsep kematian kepada adik kecilnya, mencari nafkah untuk keluarga, menyeimbangkan peran sebagai kakak dan pengganti ibu. Pengorbanan dan cinta keluarga. Meski harus melewati hari-hari penuh air mata, Aisyah tetap tegar demi adik-adiknya. Bahkan ia rela menikah di usia 18 tahun demi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Buah manis perjuangan berkat kegigihan Aisyah, ketika adiknya berhasil menempuh pendidikan dan memiliki hidupan yang layak. Kini giliran mereka yang bisa membahagiakan Aisyah sebagai bentuk terima kasih atas pengorbanannya. Cahaya di tengah kegelapan adalah kisah tentang kekuatan cinta keluarga yang mampu menembus kegelapan dan membawa harapan. Naskah ini menginspirasi pembaca untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan hidup, karena dengan cinta dan kebersamaan segala rintangan dapat dilewati. Sekian, terima kasih dari saya. Untuk Iba, semoga selalu berproses dan semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya merasa gembira dan bangga bisa berhimpun bersama penulis-penulis atau pegiat literasi di Banyumas ini. Saya merasa jangan katakannya. Ya nanti Anda terus gimana? Ya tapi itu akan untuk mencari nama yang pas itu. Nama organisasi ini. Dan saudara-saudara sekalian, lebih baik saya menceritakan proses kenapa kok ujung-ujungnya saya jadi pengarang itu gimana. Mungkin saya tidak jujur ketika mengatakan saya tidak pernah bercita-cita jadi pengarang. Pada itu jujur, saya tidak pernah bercita-cita menjadi pengarang. Sampai tamat SMA, saya tidak pernah bercita-cita jadi pengarang. Tetapi tanpa sadar, saya telah menyiapkan diri rupanya menjadi pengarang tanpa saya sadari. Yaitu, saya sangat suka membaca. Sejak tahun 1956, ketika umur saya 8 tahun, saya sudah setiap hari membaca koran. Sejak umur 8 tahun. Setelah saya masuk SMP, mulailah saya membaca buku-buku sastra lama di SMP Negeri Purwokerto. Tetapi sebelum itu ada fondasi, yang fondasi itu sekarang
sudah ditinggalkan kebanyakan kita. Pondasi itu apa? Pondasi mendongeng. Anak-anak kita sudah tidak mendengar dongeng, baik di rumah, di sekolah, maupun di musola-musola. Padahal mendongeng adalah titik awal untuk membangun dunia imajinasi bagi seorang anak. Tanpa kekuatan imajinasi, bagaimana mungkin bisa melahirkan karya sastra yang hebat? Ketika saya membaca dari kisah Delaman, itu saya masih SMP di Purwokerto. Buku itu diterjemahkan oleh Abdul Muiz kalau tidak salah. Bayangan saya berkembang luar biasa, mengkhayalkan ada seorang Sintin yang merindukan kebesaran masa lalu. Edward Kisot itu lalu menjadi peribahasa, kamu kayak Edward Kisot, selalu memuja masa lalu. Dan juga dongeng-dongeng yang saya terima dari rumah. Dongeng apa misalnya? Dongeng tentang para malaikat yang didongengkan oleh kiai-kiai kampung itu. Pikiran saya berkhayal bagaimana mengangkat tatanya kiai saya itu dulu tinggi sekali, kakinya menapak bumi, tangannya menggandalai, dan saya terima sebagai kebenaran. Waktu banyak sekali hal yang membuat saya berimajinasi atau berkhayal. Yang paling mengesankan ialah dongeng tentang surga dengan 72 bidadari. Dan zaman ini harus dipercaya ya, bukan. Saya mengembangkan khayalan sendiri. Kalau di surga ada 72 bidadari, mestinya ada yang cantik seperti Ayu Ting Ting. Ada juga cantik seperti bintang film Jepang, bintang film India, bintang film Amerika. Pokoknya 20 jenis suku cantik semua bidadari semua. Anda belum pernah berkhayal seperti itu. Itulah kekuatan khayali yang kemudian menurut saya menjadi. Dan ada suatu pengalaman pribadi yang selalu menuntun saya ketika menulis novel-novel kehidupan. Sebuah pengalaman pribadi yang sangat menggetarkan. Waktu itu saya SMA kelas 2 tahun 65 itu KWS, ada perubahan lahir. Saya pergi berjalan-jalan ke hutan membawa senapan angin. Tiba-tiba saya mendengar suara gemercik air pancuran. Lalu saya menengok ke bawah,
itu di bawah bulan Baksana ada pancuran, bukan hanya pancuran, ada perempuan telanjang sedang mandi. Waduh, saya terlepas. Saya masih bisa melukiskan seksinya perempuan sampai sekarang. Nah itu pas aku tentu saja di pancuran. Terus rambut itu jatuh ke tepuk leher, melingkar ke depan dan terburai di antara dua bukit barisan. Nyandak ya? Jangan aja gitu. Beberapa saat kemudian saya tahu dari informasi yang saya terima bahwa si telanjang itu seorang ronggeng. Nah, disitulah terinspirasi ronggeng. Tetapi teman-teman, saya menekankan sekali bahwa penguasaan atas bahasa Indonesia itu mutlak. Sering kita membaca novel dengan bahasa rata-rata, bahasa yang mungkin semua orang sudah tahu, tidak punya keunggulan dalam kualitas bahasa. Itu saya nggak bawa novel saya untuk saya kasih contoh kalimatnya final, kalimat yang final, suatu kalimat yang sudah tidak perlu diperbaiki lagi kalau memang sudah final baiknya. Kita sering lemah dalam hal menyusun kalimat tersebut. Anda belum terlambat untuk mencapai kemampuan berbahasa secara final. Anda masih akan menulis lagi. Nah, kalau begitu bacalah teks-teks dengan bahasa yang baik. Cerita pendek di Suara Merdeka di Kompas itu sudah melewati tangan editor yang handal. Jadi bahasanya boleh dipakai sebagai standar. Itu yang penting. Yang kedua adalah penguasaan pengetahuan umum yang di atas rata-rata. Seorang yang punya pengetahuan umum di atas rata-rata itu akan menghasilkan karya yang bisa memberikan sesuatu kepada pembaca yang pembaca tidak tahu. Tetapi kalau pengetahuan penulis adalah cuma rata-rata, lalu apa yang bisa diberikan kepada pembaca? Nah, untuk itu maka jangan berhentilah membaca. Saya membaca di bawah lindungan Ka'bah Buya Hamka. Buya Hamka itu orang Minang. Jadi bahasa Melayunya rancalah. Baca juga karyanya Gunawan Muhammad. Dia redaksi majalah Tempo dengan bahasa yang final, sangat efisien. Tidak ada dalam satu kalimat kata yang tidak berfungsi secara optimal. Nah, itu bahasanya Gunawan Muhammad. Ada juga Rendra, puisi-puisinya itu dipilih dari kata-kata yang
punya kekuatan besar, bukan sembarangan. Atau Khairul Anwar, bacalah puisinya, itu kata-katanya meledak-ledak karena kekuatan yang dibawa oleh kata. Nah, ini tadi saya belum baca karya satu buku karena saya baru ketemu sekarang. Tetapi melihat judulnya saja sudah menarik. Mana yang menciptakan judul ini? Judul juga akan memberi citra tentang isinya. Judul yang mengandung tanda tanya yang merangsang calon pembaca untuk segera membuka teks itu merupakan frasa yang harus dipilih. Di dalam hal membuat judul itu tidak berat, karena seperti sedang menulis teks iklan. Membuat judul itu kita mengambil alih pekerjaan copywriter. Ya, tapi saya sendiri dulunya biasa-biasa saja. Menurut saya Romben berupa biasa sekali kan? Dan judul kedua seperti ajaib, lintang menembus di wilayah seperti ajaib. Nah, yang kesulitan terakhir ialah mengakhiri satu cerita, baik dalam cerita pendek maupun novel. Saya berpendapat mengakhiri sebuah karya sastra itu sebaiknya menyisakan tanda tanya bagi pembaca. Contohnya ya saya sendiri, itu seminggu itu kan masuk rumah sakit pada akhir cerita. Itu sembuh apa enggak sih? Saya tahu maunya pembaca, maunya sembuh, lalu mesra-mesraan sama Rasul, terus kayak cerita anak-anak dari luar negeri itu, and they are happy forever. Wah, itu ya kayak gitu ya biar anak-anak lah. Ini pasangan dewasa, jadi harus ada tanda yang teknik seperti itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Nah, yang saya memang agak ragu adalah kekayaan pengetahuan umum yang harus dimiliki seorang sastrawan. Kita punya sastrawan besar bernama Pramudia Anantatur. Dia ini seorang yang bacaannya luas sekali, ahli tentang sastra komunis, ahli tentang sastra Amerika Latin, dan pasti dia juga membaca sastra Indonesia. Sama sering-sering ini semua Jawa ya. Jawa. Ada yang membaca Ki Hajar Dewantara atau
yang bernama Ki Bagus Burhansyah. Mas yang Ki Bagus bukan namanya. Ki Ngabei Rondo Warsito. Siapa yang membaca Ngabei Rondo Warsito? Ada? Ya karyanya. Iya. Ada yang membaca Mangkunegara keempat. Ulang terakhir. Tidak juga. Tolong diperakannya dengan kesalahan seperti itu, supaya karya kita itu bernas, bukan hanya kalimat-kalimatnya yang bernas, tapi isinya juga bernas. Saya kadang-kadang itu kalau mendengar murid-murid SMA sama sekali. Saya punya pengalaman lucu tapi menjengkelkan sekali. Lalu saya di sini, saya baca di bawah sini. Datang 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki, membawa novel Nongkrong Berputar. Novel itu masih dalam plastik. Artinya belum dibaca. Lalu saya tanya, nah kamu kesini saya kira mau berdiskusi, mau tanya apa-apa tentang novel ini. Enggak Pak, itu nggak penting. Yang penting apa? Foto. Kayak seperti itulah, jadi sangat menjijikan di mana anak-anak kita ini kurang sekali membaca. Jadi di belakang kita ini kan perpustakaan ini. Pengunjungnya itu anak-anak itu saja, kira-kira 5 orang, itu saja. Lainnya, nah itu pun anak yang melarikan diri dari pesantren, proses dengan pengajian yang lari ke sini, dan juga saling sembunyi untuk merokok. Jadi dunia literasi kita sungguh sangat menyedihkan. Kita selamat tuh ya. Maka selamat tuh kan. Iya. Apa? Sekarang. Suka Mas Lama awal lagi ngobrol seperti ini. Nah, jadi yang saya harapkan, mari kita perkuat dunia literasi, perbarui terus, kembangkan terus kemampuan berbahasa. Jangan cepat puas, karena sudah pernah menulis satu cerpen, maka dibilang saya sudah menguasai bahasa Indonesia. Jangan seperti itu, karena bahasa selalu berkembang hingga setiap saat ada kosakata baru maupun gaya bahasa baru yang harus kita kuasai sebagai seorang. Ini pengantar diskusi sekian dulu, nanti disambung dengan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan untuk menyusun alur ya Pak, alur cerpen atau novel yang istilahnya bisa membuka atau menarik pembaca, tadi kan dari judul pertama ya Pak. Kemudian apakah Bapak juga dulu apakah ada inspirasi langsung ditulis atau membuat seperti, kalau saya di sini itu Pak, mohon maaf Pak, saya membuat seperti alur gitu ya. Terus kata-kata kunci baru saya kembangkan seperti itu. Apakah seperti itu atau seperti apa Pak? Atau nyusul ya Pak, harus ditulis di malam hari atau di pagi hari yang ketika
katanya ada yang mengatakan kalau setelah jam-jam body hari itu di jurnal biasanya akan muncul dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak. Ketika kita menulis selalu kan ada masa berhenti ya, tidak menulis, kemudian beberapa waktu berikutnya lanjut menulis kembali. Nah, saya mohon petunjuk, mohon motivasi dari Bapak, kira-kira kiat apa yang bisa untuk membangkitkan kita terus continue untuk menulis kembali, karena kan agak lama begitu terus baru ngaten nih Pak, berarti mungkin bertambahnya usia seperti baru ya, mungkin logiknya agak lama ya Pak. Nah itu kira-kira supaya membangkitkan kembali itu bagaimana? Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menulis cerpen atau novel, pada bagian-bagian tertentu kita kadang merasa ikut atau takut, sehingga kita mengamuflase tulisan kita. Contohnya, kita ingin mengatakan mereka sedang merampas hak milik kita, tapi kita kiaskan dengan ungkapan-ungkapan yang jauh dari kata seperti itu. Tapi itu saya kira hanya dipahami oleh penulis, sementara pembaca punya tafsir macam-macam. Atau kita sedang marah-marahnya dengan mengganti kalimat yang jauh dari kenyataan itu, tapi pembaca punya tafsir macam-macam. Contoh yang ingin saya gambarkan adalah ketika kadang kita berhadapan dengan penguasa. Seperti apapun kita kadang berhadapan penguasa yang dolim, tanda kutip itu lagi. Kita ingin menyuarakan dalam bentuk karya sastra kita, sementara kita takut akan imbasnya, kita buat dengan bahasa yang lain, dengan ungkapan biasan-biasan yang lain, mungkin dengan kata-kata burung yang sedang mencengkram bola atau dan lain sebagainya. Itu kira-kira pesan seperti itu sampai enggak penulis? Saja itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita istiqomah dalam menulis, maka motivasi kita harus kuat dan bersikap mendasar. Kalau saya berkarya itu semuanya didorong oleh rasa ingin mencari alamat Tuhan. Tuhan di mana sih? Di masjid atau di gereja, apa di atas sajadah, atau di mana? Nah, kebetulan saya kan dari keluarga pesantren, walaupun saya sendiri nggak pernah nyantri, tapi memang lahir dari pesantren. Jadi setidaknya pernah orang mendengar orang bercerita begini. Dalam suatu hadis kursi yang panjang diceritakan dialog antara seorang penghuni neraka dan Tuhan. Dialog antara seorang penghuni neraka dan Tuhan. Ini hadis. Tidak boleh tidak, ya kita harus percaya. Dalam hadis panjang itu diriwayatkan penghuni neraka itu bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa aku engkau masukkan ke neraka? Tuhan menjawab, langsung dijawab, engkau aku masukkan ke neraka karena engkau tidak menjenguk ketika aku sakit. Aku jenguk sampai di sini, aku jenguk semangat tidak. Bagaimana Tuhan sakit? Dijawab, tetanggamu lah yang sakit dan kamu tidak menjenguknya. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau tetangga kiri kanan
meriang orang dari maring dokter kok kita diam upaya neraka. Nah padahal tetangga itu kan bisa ditafsir luaskan sebagai kaum papa, kaum miskin, kaum terpinggirkan. Kalau kamu tidak memikirkan mereka dan tidak membantu mereka, maka kamu penghuni neraka. Ada takut tak dari neraka. Jadi seluruh karya sastra saya memenuhi acara ini. Saya tidak bisa menulis karya sastra tentang orang kaya, tentang orang makmur, tentang orang cantik, tentang yang orang gagal seperti Mas Muhammad. Tidak bisa. Saya selalu menuliskan orang-orang yang sengsara. Kenapa? Karena Tuhan menulis alamat orang sengsara, alamat Tuhan di masyarakat sengsara itu. Jadi begitulah contoh saya tentang orang gila, tentang orang miskin, tentang orang nggak bisa makan. Novel saya tentang selinting dari kecil sampai akhirnya kalau sekarang dulu ya dirundung dari awal sampai akhir, ketika kecil diperkosa sampai akhir cerita malah masuk dalam penjara. Jadi kenapa saya meyakini Tuhan bersama orang-orang yang menderita seperti itu. Cukup apa belum? Itu selain menguasai bahasa Indonesia sampai final. Sebelum saya menulis karya sastra, saya ini seorang redaktur dan editor harian Merdeka di Jakarta. Dulu koran kan penting banget, media utama dulu kan koran. Nah saya menjadi redaktur di sana. Untuk menjadi redaktur dipersyaratkan mampu menguasai bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Begitu. Terima kasih. Kalau ada tanya lagi, sudah jelas ya Pak Ibu. Nanti kita sambung lagi deh. Biar semakin bertanya-tanya lagi Pak, berlanjut terus. Baik Pak Ibu, kita lanjut dengan sesi yang kedua. Oh Ibu, apa? Begini, bagaimana menulis cerita pendek supaya argumen supaya pembaca itu tidak bosan. Saya sampaikan kritik Gus Dur terhadap novel Kuba. Novel saya yang mendapat penghargaan dari Menteri pada itu, tapi kritik oleh Gus Dur. Mas Tohari, ceritanya sampai bagus, yaitu tentang rekonsiliasi orang NU dan orang PKI. Itu bagus itu, tapi nulisnya jelek. Aku bingung banget gitu. Bagaimana jeleknya Gus? Tidak ada fluktuasi tegang, sendu, tegang, sendu seperti itu. Dan jadi pelajaran dari Gus Dur itu coba diikuti kalau menulis novel, hal-hal yang penting yang kira-kira itu jangan ditulis habis di depan, diangsur di depan ada, di tengah ada, di akhir ada. Jangan diborong di depan semua, nanti yang berikutnya jadi tawar, jadi tidak menarik. Ya, terima kasih. Nah, ini saya membaca kayak orang-orang proyek itu sebenarnya ada muatan-muatan yang itu menurut saya itu sangat menyinggung pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Dan itu saya jujur merasakan begini, kayaknya ini benar banget ini dari kisahnya saya, karena memang sudah bukan rahasia lagi punya proyek itu
ada preman berseragam, ada preman yang tidak berseragam, ada pungli-pungli dan sebagainya. Nah itu pas saya membaca Bapak ini Bapak berani sekali menggambarkan keadaan pada waktu Orde Baru, di mana Orde Baru waktu itu kan sangat tangan besi ya Pak. Nah, ini pernah nggak Bapak dulu dapat sebuah pesan dari pemerintah ataupun ancaman atau sesuatu yang berbahaya ketika menulis novel itu? Ya, ini itu. Saya Mas Roy, namanya Tok ya. Toknya itu adalah tokoh. Saya itu hari-harinya, rinya itu mencari seorang tokoh yang setiap hari mencari inspirasi. Tepuk tangan untuk Mas Roy. Kemarin kan YouTuber dari Polosopo Bambang Genji kan gini, juga rumah saya juga gitu dulu sekali yang dari Mas Roy. Kemudian yang memang aku berkali-kali sama sekolah ini. Jadi saya sampaikan adalah forum khususnya pada generasi muda. Adalah kita dapat baca yang namanya Mas Rohani Tinggajaya, siapa yang tidak tahu? Yoha semua tahu. Beliau adalah salah satu insan yang mampu membaca menurut saya adalah membaca karyanya Allah. Memang aku sekali lagi saya diadakan tadi bahasanya ke Mas Rohani itu jemung sanggupnya pulpen modal berpoin 5.000 tapi mampu putarnya jadi dokter, sekarang dia sudah jadi barang, kemudian jadi dosen UGM dan juga kepala bank. Ya biar ini kamu jadi saya 11-12 lembaga saya bilang gitu. Nah itu yang harus kita tiru. Kali ini sukses belajar pada orangnya sukses. Nah begitu saya juga ingat Mas, pendidikan Indiko saya tidak mungkin kapan lupa, tapi saya ingat kalimat itu bernuansa filosofi menurut saya. Bila Anda mempromosikan orang lain, maka Anda akan dipromosikan oleh Allah. Saya ingat, kita berani. Kemudian di sisi yang lain, pendidikan bilang di tentang naik turunnya suka dukanya pada waktu jadi redaktur di Jakarta. Tapi alhamdulillah sukses. Sekarang apa sih? Semut jajan melayang Mas Rohani bukan Indonesia tapi internasional. Luar biasa, dan itu membawa nama baik saya sebagai orang Indonesia, khususnya kawanan di bawah. Satu lagi, pendidikan menguraikan dengan saya ngobrol cukup lama makna dari surga di bawah telapak kaki. Saya memang sudah besar. Dan alhamdulillah beberapa orang sudah saya laksanakan, alhamdulillah atas nama tahu sukses. Yang itu. Kesimpulan yang terakhir, bahwa menurut saya sukses dalam dapat sekali itu melalui dua jalur bumi dan jalur langit. Nah jadi yang jalur bumi contohnya tadi selalu macam-macam usaha dalam teknik berbahasa karena dinamis dan sebagainya. Nah, Nyusewu, kalau boleh tahu jalur langitnya bagaimana? Sukses ini kan jalur pasti bukan hanya dari dinamis menulis saja, tapi mungkin yang lain. Nyusewu ini pada mungkin yang lain, mohon maaf, bukan saya punya sosok karena saya mengikuti dunia lawak dari bahasanya seperti ini. Kalau Mas Rohani lawak ala yang buat gitu. Saya bingung Mas Rohani. Banyak orang manggil saya Mr. B, katanya milik Mr. B. Tapi istri saya lain. Saya bilangnya katanya saya milik anak Herman. Sekali lagi kesimpulannya adalah mohon apabila berkenan jangan berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membangun relasi dengan produser film? Apakah kita yang mengenalkan diri, memperkenalkan diri, mempromosikan diri, atau lewat seseorang, atau bagaimana gitu? Terima kasih Bapak. Ya, jadi orang-orang proyek itu terinspirasi oleh pembangunan jembatan
Kali Tajung di Margasana yang dipakai untuk kampanye Golkar tahun 77 atau 77. Ya, jadi menurut saya penguasa itu brengsek juga, segala hal dipakai untuk kampanye mereka. Dan kejengkelan saya kepada penguasa itu sebetulnya klimaksnya pada sebuah cerpen yang berjudul Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta. Langsung saya mendapat telepon dari Singapura. Bisa mengencingi Jakarta. Ini kan simbolik bahwa mari para penguasa kita konsumsi oleh rakyat karena mereka itu kurang ajar mau ngelola masyarakat rakyat semuanya sendiri, kita konsumsi saja walaupun diatur melalui adegan seorang gelandangan dengan anaknya umur 5 tahun dan seorang perempuan yang entah apa hilang itu, saya tidak bilang istrinya. Jadi saya umur 15 tahun, jadi mata ini kecil apa seenaknya mereka tinggal di tepi rel, gelar karton pada turunan si anak laki-laki itu kecil. Ya bapaknya ngomong aja mari ngono balik muju mau nih balik diunge. Jadi ya saya anak itu dari mana tadi ya muyuk tur aja mari ngono ngono tuntulan dari diunge muyuan si bocah jengkel. Jadi itu kan itu mari di par mari di nunggunya terus karena di istana menurut DPR dan semuanya karena menurut mulai konsul bayar baru yang itu kejengkelannya melangit buat saya untuk mengencingi sekurang ajaran para penguasa seperti itu. Nah, tentang apakah saya pernah berurusan dengan penguasa, ya pernah banget. Malah istri saya itu dibilang kepoyuk-poyuk ketika ada jeep tentara berdiri di depan rumah saya. Sing turun rambutnya cepat-cepat, tangannya gede-gede. Iya, ibuku ya kebetulan kedokter. Si tentara itu mencari saya. Kebetulan saat itu saya sudah di Jakarta, jadi liburnya ya didonatkan 4 hari di sana sekarang. Nah, tentara anak SUP beliau dijemput dan dari Jalan Keramat Raya 6 nomor 18 dijemput dari kota di Garut. Intinya apa? Jadi waktu kami membaca program buku baru, ini kalian dan belani PKI. Ini alias ini ditutup pro PKI. Nah itu kalau kita aku gede-gede PKI ini tetap baik, ngejut, enak ya, menghubung PKI. 5 hari. Saya dipanggil setiap hari ke sana. Akhirnya bosan dia, anak bosan. Agar sampai bukan PKI, siapa yang mau menjadi? Siapa yang Anda sambut jadikan jaminan? Nah, dia tuh malah bodoh kata mereka itu yang dari kertas, dari pulpen, tertulis nama, tertulis nomor teleponnya. Dia, wong dia segera hubungi. Dia akan menjamin saya itu NU bukan PKI. Orang ini menghubungi nomor yang saya hubungi itu juga tulis Abdurrahman Wahid.
orang wani. Ini aku tak korban. Dari Gusti baik menyelamatkan saya. Ini aku nyolawat dulu orang barang dari sebenarnya ya Gusti nanti orang itu telah menyelamatkan saya. Oke, apa deh mau jadi pengalaman? Si mana? Si dibuka. Jadi kosa. Bapaknya kiai, ini bisa ngomongin malah anak perawan 11 tahun dia orang terjadi sana kepingin. Nah, sana ini jadi bisa banyak dia. Itu malah berat ya. Bawa nama kunci. Kontakan pertama saya abaikan, nomor 2 saya abaikan, nomor 3 saya jadi tak semangat. Seru banget semua orang. Betul tadi deh Pak. Ya, kalau uang itu contoh tahlilan, ya orang itu tahlilan. Bukan. Istiqomah tahlilan maca ayat kursi. Ya, salah satu ayat kursi itu ini kagungan dalam Gusti Allah. Opokan ono ini lan opokan ono ini dalam disiplin dari itu dengan disiplin istilah untuk mengurangi kepada ini. Ayo semangat. Ada bumi serintil bumi lebar bumi kelompok bumi orang ini lalu apa bukan? Bukan dalam istilah membagi reaksi cahaya juga. Semua itu akhir kok. Jadi salah dari itu kalau kita jadi memang persoalannya menjadi agak berat bagi awam. Ketika harus meyakini bahwa dalam buku koruptor langsung milik Allah, bagaimana memahaminya? Bila si Pak dosen, kayak dia memahami wahyu bahwa kita punya 2 alternatif. Wahyu tentang kebaikan, sikap kita positif. Ngeproni maksudnya. Nah, kalau wahyu tentang keburukan, maling, pelacur, banyak, sikap kita negatif. Kita menjauhi dan kita. Tapi semuanya lah. Agar orang itu, Gusti Allah orang maha kuasa. Jadi orang benar. Sengaja enggak. Bagaimana satu lagi kita mari para penulisku. Apa yang bisa kayak dia ujar karpet ya? Selain keresahan Gusti Allah, juga anak wasilah. Wasilah itu bingung, temenan. Angger sapa sing uripe gawe bom biung angger bae karo gawe bom-bome Gusti Allah. Agar Gusti Allah wis bom apapun bisa terjadi. Nah, dia melihat bom Gusti Allah ini. Tapi caranya sih maksud caranya itu. Ya, bahwa itu semua yaitu pirang-pirang mesem karo tangga jaga bahwa Islam apa mana gelapnya rasa gila dan apa yang lebih mesem untuk Islam itu sing akeh kok gawe bobo jadi urip kita ringan dan kita bobo. Jadi aja pernah percaya bahwa kita punya kekuatan sendiri. Jadi
Jadi semua kita ini kekuatan dari Gusti Allah. Cokan anak wasilah harus. Aku tercinta soal dia. Sebenarnya waktu gue berada dalam titik nadir kemiskinan, di titik paling rendah kemiskinan. Jadi semua ditaruh di yang sebetulnya urus dia aku. Jadi kertas saja menjadi dia minus lipat pada belum ini. Jadi biungnya karo bersendiri, nana dari kode dan Jakarta. Dan desa kita kok orang-orang bidangnya maju orate naik orate dari mana mari Jakarta. Iya tak lagi. Nah, aku udah bisa Jakarta. Cuma dari pengalaman nyata, aku memang mereka kami sudah di Jakarta. Karena anak orang dekat mengejak orang yang sinar harapan. Dan orang sinar harapan hanya pengumuman sebuah penerbitan mencari orang negatif. Ujian di sini saat ini inyong gue turun tahu dari wartawan. Yes, turun tahu dari wartawan. Macam orang ya, ini turun tahu dari wartawan. Makan sidik, buka lowongan redaktif. Aku temukan iya metode resmi jajan angkat kayak apa. Nah, negara diuji gawe editorial hari itu. Aku harus satu di mata koran dasarnya menguasai bahasa Indonesia ya teles kalau kayak gitu. Jadi lulus. Nah, anggota 10 di apa-apa aku termasuk sing diterima. Kue dongane biru. Oh, gue dong. Kamu aku bilang bahwa naskah kubah. Aksaranya mari Budaya Pustaka Jaya diterima. Naskah yang satu tutup paru. Aksaranya mari Harian Kompas. Baku orang balik ke stok ada di sini. Si kedua pemimpin umum Harian Kompas. Suratnya dulu, saya mau diskusi begini. Iya, tapi kenapa juga boleh setengah masuk? Jadi dia mau sama fiksi yang pada kami. Yang dalam-dalam lagi. Karena teman-teman, sing akhirnya naskah itu akan dimuat oleh Harian Kompas. Nggak ada sekretarisnya untuk DIY 400.000. Ya, upah desa tinggalnya bersih. Padahal karya saya diletak di Kompas. Gue domane segalanya akan terjadi gue bombong sebab bombongnya biu akan jadi bombongnya Gusti Allah. Dia ulangannya Kiai Slamet serta jati aja dekalan. Siap. Enggak bakal tanya manusia enggak. Cerita novel saya yang Dongeng Buku Baru bagian pertama itu mengandung kepornoan yang secara filmis justru bisa dijual. Kayak gue itu kan ngarai kayu, ini apa-apa. Jadi baju filmnya vulgar, tol darah mahkota rombel. Oh itu kan formulnya banget itu. Ngerti ya darah mahkota ngerti ya.
Itu jadi judul film ya, senajan juga nyatanya mereka memperoleh keuntungan, tapi kemudian ada yang produksi kedua yang lebih halus yang memfilmkan menjadi sang penari. Nah, sang penari ini beredar ke seluruh dunia mengikuti pesawat terbang. Kalau Anda sering naik pesawat Garuda itu biasa tuh hotel sang penari di pesawat. Nah, perlu saya iling-ilingi ini para penulis ini. Ketika saya taken kontrak dengan produser film yaitu Gramedia Film, itu saya mendapatkan 100 juta. Jadi sangat menggiurkan. Nah, kuncinya di mana ya? Kuncinya itu buatlah cerita yang kira-kira punya daya jual untuk difilmkan. Senajan mengko kita akan kecewa karena dengan filmnya orang persis saja novel. Ini kita menghadapi dua karya yang sastra itu punya modus bahasa, kalau film itu punya modus gambar. Novel Rogen Duper kalau dibaca dari awal jangan berhenti itu 18 jam, tapi ketika difilmkan cuma 2 jam, jadi alangkah banyak yang ditinggal, tidak mungkin dimulai seperti itu. Ya sih penting honorer lah itu. Ya, lalu soal dibaca, teman saya malah menyodorkan ke saya, nih saya beli bukumu selawe yang bacakan. Ini harus dari survei. Tadi kayak bisa nanti baca yang ngomong. Sing penting nilai-nilai dalam novel ini direnungkan, dihayati, dibaca dari buku bacaan mau dari buku asli aku orang masalah. Hasilnya harus berjumlah dengan karya sastra yang dibaca dia apa kamu. Penguripannya si baca orang pasrah dan ya biarkan hak kita dilanggar orang lain, konsakan ada yang mana karena ya. Pikir bahwa novel yang kita bacakan pun seharusnya diterima. Saya konten kreator, masih satu landscape sama pelukis. Saya ini prihatin juga ya, karena saya lihat selama ini penulis yang karyanya berteori bapak makin berkurang. Pertama yang sifatnya menggali karitan-karitan lokal yang di Banyumas. Saya sebagai konten kreator, ada konten namanya kreator Panjava yang memang ditugaskan langsung sama Pak Bupati untuk menggali potensi karitan lokal yang ada di Banyumas. Dan ternyata Pak, banyak sekali karitan lokal di balik cerita ini. Mungkin saya kasih contoh satu ya Pak, tentang adanya kerajaan Astana Joglo di Kerajaan Nanggung. Ternyata kerajaan tertua yang sejaman dengan kerajaan Kutai Kartanegara itu ada di Ancam Nanggung. Karena zaman dulu kan masih satu wilayah ya Pak, namanya Kesundangan.
Ternyata diteliti memang orang Banyumas itu masih keturunan orang Dayak, Pak. Tapi kadang-kadang kita kekalian. Dan itu banyak sekali saya gali kearifan lokal itu yang ada cerita-cerita tersembunyi yang nggak diungkap sama penulis zaman sekarang. Penulis generasi milenial, generasi X sekarang ya. Jadi mengedepankan ya cinta ya Pak. Jadi saya berharap sekali karena saya mulai dari Bapak menyinggung Romo Warsito ya Pak. Saya termasuk orang yang mengagumi karya Romo Warsito karena beliau termasuk ke atasnya ke Ilmu Arabi ya Pak. Jadi lebih ke tasawuf Pak. Dan memang saya orang yang mengagumi di atas. Tapi saya kadang-kadang Pak, setiap penulis itu intuisi saya mungkin banyak Pak di atas yang dituliskan di tema itu Pak. Itu kadang-kadang saya merasa males gitu Pak. Berbeda Pak. Padahal saya berusukan di daerah Banyumas itu banyak sekali Pak yang masih contohnya kerajaan Aksana dulu gitu. Terus ya Kampung Tutupat, banyak cerita di balik Kampung Tutupat. Kampung Beduk TNI Pak, itu banyak sekali. Apalagi orang-orang pondok ya Pak. Orang pondok mereka menyimpan banyak sekali yang kalau kita angkat ya Pak. Mereka akan menghasilkan karya yang masterpiece yang mungkin sesuai dengan jadinya Bapak generasi tua ya. Jadi ini kita mengharapkan sekali Pak dari teman-teman kita. Atas kami kan sekarang daya literasi orang rendah ya Pak, karena lihatnya TikTok, apalagi ada cerpen ya. Mungkin ya Pak, cerita pendek itu bisa diangkat melalui konten kreator. Karena ada teman-teman dia punya cerpen, diangkat jadi cerita YouTube ya Pak. Jadi harapan Pak Tohari dan teman-teman senior di penulis, kita mengharapkan sekali ada seorang penulis untuk merawat seperti jadinya Bapak. Jadi mengangkat kearifan lokal, terutama tentang sejarah akarnya kota Banyumas. Ya lagi-lagi Pak itu adanya di Astana Dulu itu Pak, karena situ ada makam Mbah Kertobuana cikal bakal beliau yang membuka pertama kali kota Purwokerto. Pertanyaan saya tadi hampir sama Mbak Selamat, karena Mbak Selamat ini inisiator berpembina di KSP Pak, sama yang Tera itu, sama Bu Surya yang menjual Pak, kita bisa karena kita diikuti sama Pak Bupati Pak. Jadi bagaimana caranya merawat intuisi ini Pak, pesan-pesan sama generasi muda, karena masing-masing pasti punya genrenya Pak. Kalau saya genrenya memang Romo Warsito, karena saya ke Ilmu Arabi kata saya. Memang saya agak males Pak untuk menuliskan pena itu ya. Padahal saya langsung berusukan langsung Pak, jadi tahu tentang kearifan lokal, cerita-cerita di balik kearifan lokal. Ini mohon pencerahan dari Bapak, gimana sih supaya jalur langit merawat jalur langit sehingga kita punya intuisi yang bisa kita gariskan oleh beliau. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Indianto. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Dan selama 2019 saya banyak mengikuti kegiatan literasi Pak. Karena saya melihat kegiatan ini bermanfaat untuk saya. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak. Sini tadi Pak. Kelihatan. Kalau saya pada pengalaman spiritual yang saya sebut masalah bagian spiritual ya Pak. Saya pertama kali membaca Al-Ghazali di Minhajul Abidin, kemudian Kimia Kebahagiaan, yang saya menemukan sebuah kuasa di situ Pak. Dan saya juga membaca karya Bapak yang luar biasa mengenai moral, mulai dari Romain Buku Faruk sampai yang terakhir orang-orang baik itu Pak. Itu saya tertarik untuk belajar dan saya menemukan komunitas yang sangat bagus di Pak Indra, kemudian di IPAL gitu ya. Berharap sebenarnya
ada guru gitu untuk kami mulai dari teknis menulis gitu ya. Dan barangkali kalau saya secara pribadi ingin bertanya, tulisan-tulisan yang saya coba untuk buat itu sebenarnya lebih ke arah spiritual Pak. Saya ngikut gitu, ngikut semua penulis yang saya favoritkan gitu, seperti Pak Ahmad Fahri dan penulis-penulis lainnya yang lebih ke arah kehidupan sehari-hari gitu Pak, tapi maknanya dalam. Nah, pertanyaan saya, apakah ada semacam tempat untuk kita bisa konsul gitu Pak ya mengenai hasil tulisan, karena kami biasa bikin cerpen gitu di komunitas gitu, kemudian mungkin bisa ada binaan privat gitu Pak, karena kami butuh sebenarnya. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, iya Pak, tulisan kami itu kalau sekarang ini kan kita di komunitas, mungkin kalau ke mass media, kalau khusus untuk masalah tema-tema spiritualitas itu fokusnya kemana gitu. Kami ingin mencoba itu untuk bisa diangkat ke paling tidak nanti gitu ya, yang kira-kira cocok untuk tema seperti itu. Saya kebetulan di bidang kesehatan, mungkin nuansanya juga kesehatan, tapi sebenarnya lebih ke arah spiritual gitu. Pertanyaan saya seperti itu, dan saya sangat senang dengan komunitas literasi di Banyumas, itu sangat membahagiakan saya gitu, menjadi semacam apa ya, keluar dari sedikit dari rutinitas hari-hari pekerjaan itu dan mendewasakan diri saya untuk, karena saya melihat menulis itu adalah proses perjalanan untuk menemukan diri sendiri, dan itu semakin menguatkan diri saya untuk bisa hidup dengan bahagia. Saya melihatnya begitu. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dokter, jawaban saya itu singkat sekali, tapi sangat padat isinya. Hasilnya berbahasa Latin, bukan karena saya tidak bisa berbahasa Latin, lebih baik pakai bahasa Indonesia saja. Bunyinya begini: aku menulis, maka aku lahir. Saya tidak cukup. Kata disebutkan juga, aku menulis, maka aku ada. Paralel dengan aku berpikir, maka aku ada. Nah, kalau dibalik, kalau aku tidak menulis, maka aku tidak ada. Sebagai contohnya, biar nyata, ada tokoh sastrawan Indonesia, namanya Khairil Anwar, meninggal pada usia 27 tahun. Dia itu amat sangat kere. Untuk makan saja dia sering membawa naskah-naskah untuk segera dibayar untuk makan. Menyakitkan, tetapi nama yang tertulis hingga saat ini di buku-buku pelajaran sastra Indonesia. Khairil yang kere dan sakit-sakitan itu punya nama. Bagi sekarang, jenderal itu bahkan Soeharto, supaya Dimas Santoso. Benar, aku menulis maka aku lahir. Artinya, ya ayo menulis. Apa yang ditulis? Saya belajar menulis melalui kegiatan yang sepele, yaitu mengisi buku catatan harian setiap hari.
Mengisi catatan harian itu pekerjaan sederhana, tetapi sebetulnya merupakan sebuah latihan untuk mengubah apa yang ada di kepala kita menjadi teks. Saya teringat sekarang masih ada catatan harian yang saya tulis 1 Juli tahun 1966, berapa puluh tahun yang lalu. Bunyinya begini. Waktu itu saya SMA kelas 10, kelas 3 dalam baca. Siang ini saya berada di los ikan asin di Pasar Wage, Purwokerto. Tentu saja keadaannya tidak seperti sekarang. Dulu corok banget. Di los ikan asin ini saya melihat seorang kakek sedang menunggui dagangannya. Terasi yang menggulung saat di atas meja dan lalat berterbangan sangat banyak. Saya tidak tertarik kepada si kakek, kepada terasinya, atau kepada ribuan lalat yang merubuh. Saya lebih tertarik pada cucu si kakek yang cantik sekali. Itu masih ada sekarang. Dan hal-hal seperti itu kalau ditulis kita lakukan setiap hari dalam waktu nggak sampai 1 tahun kita sudah menjadi penulis. Sudah lancar kita melahirkan gagasan menjadi teks seperti itu. Mulai dari hal yang sepele seperti ini. Lama sekali saya menjadi cerpenis, baru kemudian beralih ke novel. Dalam penyerahan buku solo dari anggota IPAB Bapak Bamo Setiono yang diserahkan pada Bapak Ahmad Ali untuk koleksi buku budaya, buku cara jadi semoga menambah koleksinya ya Bapak. Selanjutnya Bapak, koleksi juga dari anggota IPAB buku solo buah karya dari Lesti D. Mulyani. Jadi diserahkan pada Bapak Ahmad Ali untuk koleksi rumah budaya buku cara belakang. Menarik sekali. Orang hujan. Masih ada lagi Bapak dari IPAB yang hari ini kita luncurkan bukunya atau puisi Cahaya di tengah kegelapan. Ya, dua karya 12 puisi penulis dari IPAB. Kira-kira kamu sering apa dulu sih ya? Mirip ya. Kan sering tahu baca buku Pak Ahmad Tohari judulnya Ronggeng Tuku Paru. Nah kalau filmnya kayak sing wis terkenal kayak filmnya sang penari ya pasti banget ngerti sing jenenge Toko Sintil. Mau kayak nyong ya Sintil ya. Oke, jeneng apa iki? Lainnya mau ya Sintil. Oke, kenakannya kayak mau lagu mulai banget. Apa mana bodinya kayak Sintil kayak. Gitu nih Pak Ahmad Tohari itu nih kayaknya menginspirasi banget kan bener-bener nyong bedanya jenis Sintil jadi digawe bukunya kan ronggeng buku paru kan gara-gara nih nyong Sintil menginspirasi banget nih Pak Ahmad Tohari nih kayak aku bangga banget loh nang Banyumas
anak sastrawan terkenal sing karyane bisa difilmkan film perindustrian terkenal banget Indonesia. Ya gue kelahirannya Banyumas nggih Pak nggih. Banyumas bentuknya sudah lemas. Yang bocah Pak Matahari ya dari gawe karyane iki ora sedina rong dina berbulan-bulan nih Pak nggih. Nah, tapi kok nggak nang ibu pas lagi anak proyek itu anggotanya akeh sing gawe semendi. Kayak dong wis anak lihat gawe wis ngarang lah ya. Kayak ki wis usap peda salah semendi kertasnya buang. Peda salah semendi buang. Orang ketemu gawe dilarang anak bae waktunya tutul. Nutulnya tutul nang pasar wage kan. Tapi kayak kesabarannya Pak Ahmad Tohari kayak kudu ditiru ya. Angger zaman gano nggih Pak Ahmad Tohari ndamel ceritanya kudu zamannya nganggo sentir ya Pak ya. Durung ana lampu ya Pak. Angger siki tapi pirang-pirang lampu kerap-kerip. Angger ganunya nganggo sentir tengah bengi murine kebun dibatiri jangkrik sandingane kopi ben ora ngantuk karo tempe mendok. Wah. Aku ini mesin pek orang mesin ketik. Oh, karo mesin ketik. Cuman kan tapi anggar siki penulis siki kayane wis wajib duwe alat sing jenenge laptop. Nggih napa nggih? Nggih, jadi anggar gano nganggone sentir mesin ketik, nek siki kembali ke laptop. Kayak rumusnya sama kembali ke laptop. Lama-lama kembali ke laptop. Gano kembali ke sentir. Iya, ke sentir. Oke, alhamdulillah ya. IPA, Ikatan Penulis Anyar Banyumas menunjukkan proyek kepitu. Judul bukunya Cahaya Dalam Kegelapan. Cahaya di tengah kegelapan. Kira-kira anak sing ngerti maknanya ora ya cahaya di tengah kegelapan. Lho, sing ngerti cung? Sama sing ngerti? Apa kan sentir? Cahaya di tengah kegelapan sentir. Ya memang orang ada senang sentir. Orang pakai lampu sisan ya, benar sentir ya. Ya tuh orang ada kan sentir. Sing jelas cahaya dalam kegelapan punya kok anak penerangan, anak pencerahan, anak inovasi baru lah antara penerbit karo penulis CKB. Ya, tapi aku benar-benar salut loh. Terus karyanya Pak Ahmad Tohari wis jadi Mr. Cheese apa ya? Caranya karya emas lah, bahasa kayaknya lah, bahasa dole karya emas bae lah. Nah, agar misalnya ya, aku kepengennya IPA, kita nggak ini cerita panjang apa cerita pendek kayak ya. Seumpama kebetulan memangnya juga tergabung nang komunitas kreator seniman Banyumas. Jadi udah IPA toh, mungkin agar IPA campur karo kreator seniman Banyumas kan anggar IPA kan nulis, anggar kreator seniman Banyumas kan konten kreator sing mengapresikan dalam bentuk video bisa dideleng mengko nang YouTube bisa dideleng kabeh wong macam negara. Anggar kepengen wong tulis dengernya gari dikai boe subtitle bahasa boe gitu. Jadi aku kepenginnya sekarang IPA tetap gawe cerpen. Kayak aku lagi cerita cerpen pendek, tapi ya aja di hilangna lah cerpen dawane lah ya. Cerpen pendek ada gelem, ayo mengko gabung karo kreator seniman Banyumas go gawe filmnya kayak gitu loh. Lah mengko wis digabungna gawe filmnya, gabung maring YouTube. Wis maring YouTube otomatis kan akeh sing deleng. Kue bisa dadina duit kayak Batire Nyong kan komunitas kreator seniman Banyumas kan Banyumas
jutaan, sekang apa, sekang tontonan YouTube. Gue kira-kira pada gelem apa ora ya kayak gue ya. Kan bener masih ya sama itu ya. Bener Pak Dokter? Bener ya? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke.